Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat sadar Allah yang dirahmati Allah, kita jumpa kembali pada video berikutnya yang membahas subbab B, tetap di bab 4 ya. Keinginan dan gangguan dalam mindfulness zikir nafas. Ketika sedang melakukan praktek zikir nafas, banyak sekali keinginan akan muncul. Keinginan yang sebenarnya merupakan daya tarik dari kabut bawah sadar kita. Kita tertarik dengan pikiran-pikiran yang muncul, yang isinya sangat cocok atau sesuai dengan apa yang sering kita inginkan. Keinginan itu dapat membawa keluar dari apa yang sebenarnya saat ini sedang kita lakukan, yaitu lurus ke Allah, berzikir nafas. Ya, keinginan-keinginan itu memang bisa membelokkan kita ya. Kalau kita turuti keinginan-keinginan itu, ya kita nggak jadi ke Allah. Misalnya kita ingin mendapat karomah atau kelebihan atau apa ya, kesaktian misalnya, pada saat zikir nafas. Ya, keinginan-keinginan itu bisa membelokkan kita dari lurus ke Allah. Kita nggak jadi lurus ke Allah, tapi kita akan belok ke kesaktian-kesaktian itu. Itu bahayanya keinginan-keinginan kita yang tidak lurus ke Allah kalau kita turuti. Apalagi memang kita kejar ya. Oh, saya berzikir nafas ingin sakti, saya berzikir nafas ingin bayar hutang, saya berzikir nafas ingin sembuh dari sakit. Nah, sebelum berzikir nafas bolehlah keinginan-keinginan ada. Tetapi saat kita berzikir nafas, keinginan itu harus kita lepas. Biar tidak mengganggu perjalanan kita lurus ke Allah. Itu caranya. Kita bisa membuat analogi sederhana terkait dengan keinginan ini. Misalnya, ketika kita membuka komputer dan bekerja dengan komputer yang terkoneksi dengan internet, begitu banyak keinginan muncul tiba-tiba untuk membuka berita, membuka penawaran di toko online, melihat Facebook, atau beraneka keinginan lain yang tidak sesuai dengan keinginan kita sebenarnya, yaitu untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Ketika keinginan-keinginan ini tidak sesuai dengan keinginan kita yang sebenarnya, maka kita bisa mengatakan tidak akan mengikutinya dan kembali fokus kepada keinginan kita yang sebenarnya, yaitu menyelesaikan tugas pekerjaan kita. Cara untuk mengatasi permasalahan godaan keinginan melakukan banyak hal ini adalah dengan menyederhanakan tugas atau pekerjaan yang akan kita lakukan. Misalnya, kita sederhanakan hanya untuk melakukan evaluasi kinerja karyawan atau hanya menghitung keluar masuknya uang. Penyederhanaan keinginan ini akan membantu kita lebih konsisten dalam menyelesaikan tugas dan dapat meminimalisir gangguan yang muncul. Selain itu, penyederhanaan ini membuat kita lebih mudah untuk berkata tidak pada keinginan-keinginan yang tidak perlu. Kita semua, saya kira, juga mengalami ketika kita membuka smartphone misalnya, kita maunya mencari
referensi untuk menyelesaikan tugas misalnya. Ketika membuka smartphone, banyak sekali aplikasi-aplikasi, ada Facebook, ada YouTube, ada macam-macam lah, Instagram dan lain-lain. Ada lagu-lagu. Ini sebenarnya merupakan godaan-godaan, keinginan-keinginan yang muncul begitu saja. Padahal tujuan kita sebenarnya adalah mencari referensi untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Kita sering mengalami itu, maunya nyari apa, ya, akhirnya buka ini, buka itu, dan lain-lain. Itu godaan, keinginan itu godaan. Nah, cara untuk mengatasinya bagaimana? Ya, dalam buku Mindfulness Zikir Nafas ini, Pak Pur menjelaskan dengan menyederhanakan tugas atau menyederhanakan pekerjaan. Nah, itu artinya dengan menyederhanakan itu, kita bisa lebih fokus pada tujuan utama. Dengan fokus pada tujuan utama, maka keinginan-keinginan yang nggak perlu itu bisa terabaikan. Kita hanya fokus pada hal-hal yang memang memerlukan penyelesaian saat ini. Hal-hal lain di luar fokus tersebut, kita harus berani berkata tidak. Hal ini memerlukan kesadaran diri, kesadaran akan saat ini. Jika tidak, maka kita akan mudah terpancing untuk melakukan hal-hal yang lain yang tidak ada hubungannya dengan penyelesaian pekerjaan kita. Konsep amanah, yaitu menjalankan karena perintah Allah, akan menambah kekuatan dan fokus kita kepada apa yang sedang kita lakukan. Fokus kepada amanah dan peka dengan tanda-tanda yang Allah berikan dalam pikiran dan perasaan serta sensasi-sensasi lainnya membuat kerja kita pun akan semakin terarah dan memiliki capaian yang memuaskan. Dengan bekerja lebih sedikit, kita akan dapat menyelesaikan lebih banyak, lebih mendalam, dan akan mendapatkan banyak hal. Jadi fokus. ATP atau amanah tanda perintah itu sangat membantu fokus kita, karena kita menyadari amanahnya apa, tanda-tandanya yang diberikan Allah, kemudian perintah apa yang diberikan oleh Allah. Jadi ini sangat penting, menjalankan sesuatu itu sesuai dengan perintah Allah. Kita menjalankan perintah Allah itu mesti ada tandanya. Ya, tandanya apa? Nah, tanda itu ada pada amanah yang sedang kita lakukan. Kita harus berlatih untuk mengatakan tidak pada keinginan-keinginan yang impulsif, yang tidak ada dalam rencana awal. Artinya kita harus berani tegas terhadap diri kita sendiri. Kalau kita nggak tegas, nggak pada diri kita sendiri, kita akan jadi lemah. Akhirnya terombang-ambing. Terombang-ambing oleh apa? Terombang-ambing oleh keinginan-keinginan yang tidak perlu. Berlatih dengan keras untuk terus mengatakan tidak dan tidak akan melakukannya tentunya. Ketika kita sedang bersama pasangan, istri atau suami, maka abaikan saja. Jika ada keinginan-keinginan untuk membuka WhatsApp atau melihat berita-berita online yang lagi viral di gadget kita, beranilah untuk mengatakan tidak dan tetaplah fokus bersama pasangan. Apalagi kalau bersama pasangan, ya, kita sedang berdua dengan pasangan, dengan suami atau dengan istri. Itu
Jangan diganggu dengan WhatsApp, dengan ya buka YouTube, berita-berita viral, buka Facebook dan lain-lain. Nah, ini justru sering terjadi. Kita berkumpul bersama, duduk berdampingan, tapi sama sekali kita tidak ngobrol. Kita nggak ngobrol. Padahal yang penting adalah yang ada di hadapan kita. Teman-teman yang bersama kita itu yang lebih penting. Bukan teman-teman yang tidak ada bersama kita, yang tempatnya non jauh di sana. Nah, ini sering terjadi, kita terjebak pada WhatsApp, pada Facebook, pada YouTube, media sosial yang lain. Nah, itu. Jadi mari kita belajar untuk bersikap lebih bijak lah. Kita kumpul bersama, kita sedang ngobrol, nah, kita fokusnya pada WhatsApp, fokusnya pada handphone. Ya sekali-sekali boleh lah, tapi bukan terus-menerus. Ya. Kadang-kadang saya juga mau tak ambil gambar biar gimana gitu ya. Ada beberapa orang duduk berdampingan, tapi semua pegang HP, semua sibuk dengan HP-nya masing-masing. Tidak ada komunikasi antara teman satu dengan yang lainnya, padahal ada di sampingnya. Nah, kalau gitu ngapain kumpul gitu? Untuk apa kita berkumpul? Toh di rumah sendiri-sendiri bisa. Nah, ini mari kita belajar bersama. Saya pun juga belajar seperti itu. Dalam menghadapi situasi apapun, kita siapkan alat untuk mencatat. Jadi, semisal sedang fokus dengan pasangan dan secara tiba-tiba menemukan ide yang cemerlang, kita bisa mencatat secara singkat. Kita catat poin atau bagian penting atau ide pokoknya saja secara singkat, agar tidak lupa. Karena bila tidak dicatat atau ditunda-tunda, maka ide itu akan lenyap seketika. Setelah usai fokus dengan pasangan atau sudah ada waktu senggang, kita bisa kerjakan, lanjutkan, atau kembangkan ide itu dengan lebih luas. Ini hubungannya dengan ilham ya. Jadi kalau kita lagi ngobrol dengan pasangan atau dengan yang lain, tahu-tahu kita mendapatkan ilham, ya bolehlah kita catat di HP, poinnya aja. Setelah itu ya sudah selesai. Kita fokus lagi dengan pasangan atau dengan teman ngobrol kita, teman sekitar kita. Demikian Bapak Ibu, bahasan kali ini semoga bermanfaat ya. Selanjutnya kita akan bahas subbab C, mindfulness, belajar peka dengan tanda yang diberikan Allah. Ini kita bahas pada video berikutnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari bahasan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.